Shalom adik-adik dan kakak-kakak semuanya, selamat bertemu lagi di dalam program CMP Uni Indonesia Kawasan Barat. Pada saat ini kita akan membahas satu modul yang sangat menarik, yaitu Adventurer Awards atau keterampilan petualang. Dan modul pembahasan kita pada saat ini yaitu ABST atau Adventurer Basic Staff Training modul ADB 006. Ya, waktu kegiatan total 120 menit, 60 menit untuk kelas mandiri atau CPT, dan 60 menit pertemuan langsung melalui Zoom Classroom. Dan narasumber pada saat ini, perkenalkan saya, nama Master Gajan Purnama, asal klub PAS Madiun, atau Pathfinder Adventurer Dr. Sutomo Madiun, Conference Jawa Kawasan Timur. Jabatan pelayanan saya pada saat ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Pathfinder Conference Jawa Kawasan Timur, bidang atribut dan seragam. Sementara pelayanan saya di jemaat, saat ini saya sebagai pembina di klub Adventurer dan Pathfinder Jemaat Dr. Sutomo Madiun dan juga dipercaya menjadi ketua jemaat di jemaat Dr. Sutomo Madiun. Kemudian sumber referensi modul kita pada saat ini terdapat di Adventurers Administration Manual, GC Youth Ministry Department, kemudian Adventurer Director Manual, GC Youth Ministries Department, Pacific Division, dan juga Adventurer Club Basic Staff Workshop Resource for Presenters dari NAD, dan yang paling utama adalah Award Book Device tahun 2020. Dan ringkasan modul pembahasan kita, di dalam modul ini, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, modul ini akan memberikan pengenalan kepada seluruh peserta, atau kita semuanya mengenai rasa dari Awards Adventurer, dan bagaimana membuat anak-anak atau adik-adik kita di Adventurer itu sangat bergembira dan bersemangat untuk mempelajarinya. Ini adalah satu tantangan yang menarik untuk para pembina dan juga para adventurers. Modul ini juga akan memberikan penekanan spesial di dalam membuat kegiatan pengalaman yang sangat menyenangkan untuk adik-adik kita, supaya adik-adik kita ini dapat bertumbuh secara spiritual, secara mental, sosial, dan fisik di dalam menyelesaikan semua tuntutannya atau awards. Dan tujuan dari kurikulum Adventurer ini adalah mengambil tujuan dari program Adventurer, bahwa anak-anak akan mengabdikan hati dan kehidupan mereka kepada Yesus Kristus. Inilah adalah tujuan utamanya, dan mereka akan memperoleh kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan untuk hidup bagi Yesus hari ini. Mengubahnya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan praktis yang dapat dinikmati para petualang. Merupakan satu tujuan yang sangat menarik, baik untuk adik-adik kita, para petualang atau adventurer, dan juga para pembina. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda mencintai anak-anak? Nah, adik-adik dan kakak-kakak semuanya yang nantinya kita akan melayani anak-anak, tentunya kita akan dituntut untuk sangat mencintai mereka, karena kita terlibat di dalam pelayanan untuk anak-anak. Untuk itu, tentunya kita harus memiliki rasa sayang mencintai anak-anak, supaya itu ada satu modal utama kita untuk kita melayani di bidang adventurer ini. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 14. Tuhan Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semuanya, Tuhan Yesus sendiri yang mempunyai satu perhatian yang lebih kepada anak-anak, supaya anak-anak ini dibawa kepadanya. Dan itu adalah tugas kita sebagai pembina-pembina untuk petualang, yaitu akan membawa mereka kepada Yesus. Karena apa? Karena mereka lah nanti pewaris-pewaris kerajaan surga. Dan kita tahu bahwa di klub adventurer, ya ini ada
6 kelas, ya, 6 kelas, mulai dari umur 4 tahun sampai umur 9 tahun. Ya, jadi 6 kelas ini ya terdiri dari kelas Little Lamb, kemudian Eager Beaver dulu, ya sekarang diganti oleh Early Bird, ya, kemudian BCB atau lebah rajin, Sunbeam sinar matahari, Builder atau pembangun, dan Helping Hand atau tangan menolong. Jadi rentang usia 4 sampai 9 tahun inilah cakupan usia pelayanan kita untuk adik-adik kita di Adventurer. Dan organisasi telah menyediakan buku-buku panduan. Yang pertama adalah buku kegiatan seperti ini buku kegiatan yang akan dipegang oleh adik-adik kita. Buku kegiatan berisi tuntutan-tuntutan yang harus diselesaikan dalam satu jangka waktu tahun ajaran Klub Adventurer yang biasanya terdiri dari 9 bulan, ya, dari 9 bulan. Dan juga ada nanti buku pedoman pembina, ya, buku pedoman pembina sebagai pegangan bagi pembina untuk mengajar adik-adik kita, dan juga ada kartu tuntutan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari buku tuntutan di Adventurer. Jadi ada tuntutan dasar, itu tuntutan yang berisi mengenai kegiatan-kegiatan secara reguler, yaitu contohnya adalah seperti peraturan, menghafal peraturan, menghafal janji, kemudian membaca buku-buku, dan juga mewarnai dan sebagainya, ya, bercerita dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Dan yang menarik adalah ada satu tuntutan khusus, yaitu mengenai tuntutan award atau tuntutan keterampilan. Ya, inilah yang akan kita bahas atau kita pelajari di dalam modul ini. Nah, dalam kurikulum sebelumnya, ya, sebelum tahun 2022 ini, untuk tanda-tanda keterampilan untuk Adventurer itu ada Stars, Chips, dan Award. Itu adalah tanda-tanda keterampilan yang merupakan bagian dari kurikulum Klub Adventurer. Ya, untuk Little Lamb itu akan mendapatkan Stars seperti ini, bintang, ya, berbentuk bintang. Kemudian Early Birds mendapatkan Chips, ya, berupa segi 4. Kemudian lebah rajin atau BCB, Sunbeam, sinar matahari, Builder, membangun, dan Helping Hand, tangan menolong, itu akan mendapatkan award, ya, bentuknya segitiga. Nah, ini kurikulum yang lama, adik-adik dan kakak semuanya. Dan kurikulum yang lama itu dulu panduannya adalah award book revisi tahun 2011. Dan sekarang keluar untuk tahun 2020, jadi revisi tahun 2020 itu award book ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah sebutan Stars dan Chips disebut award. Kalau dulu untuk Little Lamb itu kita sebutnya adalah Stars, ya. Kemudian untuk Early Bird, ya, itu dulu Chips. Keduanya itu sekarang disebut sebagai award dan bentuknya sama seperti award, yaitu segitiga. Jadi ini ada beberapa perubahan. Dan tujuan award dalam Adventurer, ya, tujuannya adalah menyediakan para instruktur dengan berbagai bahan pembelajaran dalam memperkaya pengalaman sebagai pengajar, menolong anak-anak untuk mendapatkan pengalaman dengan hal dan ide baru di dalam minat dengan cara yang menarik. Jadi ini adalah tujuan dari award di Klub Adventurer, yaitu memperkaya. Yang pertama adalah memperkaya para pembina di dalam pengalaman mengajar hal-hal yang baru. Kemudian untuk anak-anak itu akan mendapatkan pengalaman yang baru dan ide-ide yang baru di dalam minat mereka secara penyajian yang menarik. Nah, ini adalah satu tantangan bagi kita sebagai pembina Adventurer. Nah, di dalam Klub Adventurer ini, di kelas-kelas itu ada tuntutan-tuntutan untuk award,
ya. Yang pertama adalah ada tuntutan secara wajib yang harus diselesaikan di dalam jangka waktu tahun ajaran klub adventurer, dan yang kedua adalah award pilihan atau tanda keterampilan pilihan yang boleh dipilih sesuai dengan pilihan pembina atau adik-adik kita. Untuk Little Lamb itu ada 15 award wajib dan ada 13 award pilihan. Early Bird ya ada 13 award yang wajib yang harus diselesaikan, kemudian ada 13 award pilihan. Kemudian BCB Award itu ada 9 yang wajib dan 10 yang pilihan. Kemudian Sunbeam itu ada 9 award wajib, ada 14 award pilihan. Kemudian Builder Award itu ada 11 award sebagai yang wajib dan 14 award pilihan. Kemudian yang Helping Hand atau tangan menolong ada 10 award yang wajib dan 20 award pilihan. Inilah yang harus diselesaikan oleh adik-adik adventurer kita. Jadi ini total kurang lebih ada sekitar 150 award. Tetapi ada satu bagian lagi yaitu multiple awards. Multiple awardnya ada 14 jenis. Nah, ini multiple award ini bisa diambil oleh seluruh kelas, mulai dari kelas Little Lamb sampai kelas yang tertinggi di klub adventurer yaitu Helping Hand atau tangan menolong. Nah, ini adalah pilihan yang bisa diambil oleh seluruh kelas. Ada 14. Jadi kurang lebih total dari klub award dari klub adventurer ini ada sekitar 165 ya, kurang lebihnya ya. Nah, ini sangat menarik sekali kalau ini bisa dijalankan dengan baik, maka akan memperkaya tidak hanya para pembina, tapi juga adik-adik kita punya satu pengalaman-pengalaman yang baru di dalam kehidupan mereka. Nah, lalu apa prinsip untuk mengikuti award ini? Inilah prinsipnya ya. Yang pertama, pesertanya adalah anak-anak usia 4-9 tahun, cocok dalam kegiatan adventurer ini. Jadi ini award ini sudah dirancang sedemikian rupa, memang bisa digunakan untuk anak-anak usia 4-9 tahun. Ya, sesuai dengan umur di klub adventurer. Kemudian aktivitas klub meliputi keterampilan, ya, kemudian perjalanan kunjungan dan pertemuan reguler. Nah, jadi ini kita bisa sangat fleksibel untuk melakukannya, bisa dalam pertemuan-pertemuan reguler atau mungkin dalam kunjungan-kunjungan. Dan ini kalau ini bisa kita laksanakan yang dengan cara yang harus sudah disetujui. Ini sangat menarik untuk anak-anak kita. Kemudian anak-anak harus rajin mengikuti pertemuan. Nah, ini penting sekali, jangan sampai mereka ada yang tidak hadir dalam satu pertemuan, maka mereka akan ketinggalan. Maka dari itu diusahakan, didorong untuk adik-adik kita ini rajin mengikuti pertemuan-pertemuan di klub adventurer. Kenapa demikian? Karena ada absensi. Nah, ini ada absensi dan tidak boleh keluar masuk sesuka mereka. Jadi anak-anak kita ini dididik supaya mereka bisa mandiri dan disiplin. Ya. Maka dari itu harus ada absensi, dan kalaupun mereka nanti akan meninggalkan ruangan, mereka harus seizin dari pembina. Ini adalah mendidik kedisiplinan mereka. Kemudian para orang tua harus dengan sukarela dan setuju di dalam peraturan dan kegiatan dalam klub, di mana bersedia membantu dalam keuangan dan waktu. Nah, ini di dalam menjalankan klub adventurer ini memang harus melibatkan orang tua di dalam menjalankannya, ya. Dan mereka pun harus punya satu komitmen, mereka akan mendukung baik secara waktu, ya, waktu artinya kehadiran mereka, dan juga secara material atau keuangan mereka. Kemudian setiap adventurer wajib menggunakan atribut lengkap dalam kelas. Nah, ini artinya adalah paling tidak di dalam setiap kegiatan itu mereka minimal memakai kaju sebagai tanda pengenal mereka adalah anggota dari klub adventurer. Nah, untuk
atribut lengkap itu bisa diatur, disesuaikan dengan acara-acara tertentu. Ya, kemudian adventurer diharapkan untuk menuruti seluruh peraturan. Jadi nanti akan dibuatkan peraturan antara pembina dan mungkin juga orang tua harus mengetahui peraturan itu dan juga ada adik kita sehingga diharapkan peraturan itu akan diikuti oleh seluruh anggota adventurer dan anggota klub harus berpartisipasi di dalam setiap kegiatan terutama di dalam proyek pelayanan masyarakat ya supaya mereka juga dilatih untuk bisa membagikan iman mereka kepada orang lain. Dan para adventurer wajib belajar dan menghidupkan prinsip dari peraturan dan perjanjian adventurer. Jadi inilah prinsip mengikuti awards dan kalau ini bisa kita terapkan anak-anak kita menjadi satu anak-anak yang dapat bertumbuh baik secara jasmani, rohani dan mental mereka. Tujuan mengajar award yang pertama adalah mengajarkan para adventurer konsep baru dan aktivitas yang menyenangkan dengan cara yang kreatif dan menarik yang akan memperkenalkan Yesus dalam setiap aktivitas. Jadi inilah tujuannya. Yang pertama adalah tentunya tujuannya adalah apa? Memperkenalkan Yesus dalam kehidupan mereka. Itulah yang tujuan utamanya. Ya, tapi dengan cara-cara yang kreatif dan menarik. Nah, inilah tantangannya untuk para pembina. Kemudian mengajak merangsang sebuah petualangan yang lebih bagi adik-adik adventurer tanpa mengecewakan pencapaian yang sedikit. Jadi mungkin antara adik satu dengan adik yang lain atau anak-anak yang satu dengan yang lain itu mempunyai perbedaan di dalam pencapaian. Mungkin ada yang sudah bisa lengkap, ada yang mungkin belum, baru separuh dan sebagainya. Yang satu anak sudah bisa menyelesaikan dengan baik, yang lain belum dan sebagainya. Jadi walaupun mereka ini mungkin mencapainya tidak sama, tetapi di akhir dari tahun kurikulum itu tentunya mereka semuanya harus mendapatkan penghargaan yang sama. Jadi anak-anak kita ini supaya bisa merasakan dihargai bahwa mereka telah melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka sehingga ini akan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih tinggi bagi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mendorong setiap adventurer untuk mencapai kehidupan yang seimbang. Ya, jadi inilah satu tujuannya adalah supaya mereka ini terbentuk suatu jiwa yang seimbang baik secara pertumbuhan secara jasmani, secara mental dan rohani mereka. Inilah tujuan yang dicapai oleh program atau kurikulum Adventurer Awards ini. Dan yang terakhir, di sini akan membantu mendorong tiap anak untuk melakukan yang terbaik sesuai kemampuan. Jadi kemampuan anak-anak ini harus kita maksimalkan, kita tumbuhkan sehingga mereka akan mendapatkan suatu perkembangan yang maksimal di dalam kemampuan dan talenta mereka masing-masing. Ini adalah satu hal yang sangat menarik bagi mereka, sehingga nanti anak-anak kita punya suatu anak-anak yang punya keterampilan-keterampilan yang khusus, yang sangat berbeda-beda, sehingga semua itu bisa digunakan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Lalu bagaimana memulai mengajar awards? Nah, inilah satu tantangan bagi para pembina ya. Tentunya nanti adik-adik dan kakak pembina di sini nanti akan membina adik-adik adventurer ini. Lalu bagaimana cara memulainya? Jadi yang tentunya adalah khusus untuk mengajar keterampilan ini kita harus buat daftar dan jadwal ya di dalam 1 tahun ajaran. Biasanya untuk adventurer itu 1 tahun ajarannya adalah 9 bulan. Nah, pada bulan-bulan awal kita para pembina kita akan mengadakan satu pertemuan, kemudian kita akan tentukan, kita akan pilih yang pertama adalah kita jadwalkan keterampilan-keterampilan wajib ya bagi masing-masing kelas. Nah, kemudian setelah itu kita jadwalkan sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai bertabrakan satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu kita juga akan pilih untuk keterampilan-keterampilan yang pilihan atau juga yang multiple award tadi. Itu sebagai keterampilan tambahan bagi adik-adik kita.
Jadi contohnya seperti ini, di dalam daftar award dan jadwal pertemuan dalam 1 tahun ajaran, ini kita bisa tentukan untuk meeting yang pertama itu kita akan tentukan apa namanya nih tanda-tanda keterampilan yang wajib, ya. Ini tentunya tanda keterampilan wajib ini tidak mesti harus urut dari buku yang pertama, halaman pertama, tidak. Tentunya kita akan sesuaikan dengan jadwal kita dan juga jadwal instruktur. Jadi kita nanti akan pilih itu para instrukturnya sehingga jadwal ini nantinya bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, jadi ini kalau memang bisa dalam waktu 1 pertemuan ini bisa dua tanda keterampilan dijalankan, itu juga lebih bagus, lebih cepat, ya, sehingga akan mempercepat penyelesaian di dalam menyelesaikan keterampilan ini dalam jangka waktu ajaran atau tahun ajaran 9 bulan. Jadi ini, dan ini bisa diisi seterusnya sampai nanti seluruh keterampilan wajib itu sudah tercakup di dalam 1 tahun ajaran tersebut, ditambah dengan tanda-tanda keterampilan yang pilihan. Jadi inilah langkah pertamanya, ya, tentunya ini harus dengan sangat teliti, juga lengkap siapakah yang nantinya akan menjadi instrukturnya, ya, kemudian waktunya kapan, diselesaikan berapa lama dan sebagainya. Tentunya ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga 1 tanda keterampilan ini bisa dapat diselesaikan. Ya, jadi contohnya ini, ya, tentunya meeting yang pertama itu harus disesuaikan dengan kelas yang lain, ya, kelas yang lain sehingga tidak berbenturan. Kalaupun berbenturan tapi instruktur berbeda nggak masalah. Jadi 2 tanda keterampilan ini bisa dilaksanakan berbarengan. Itu begitu seterusnya. Kemudian tentunya di sini ada 1 masalah yang tentunya harus kita selesaikan, ya. Ini mitigasi permasalahan dan solusi. Mitigasi permasalahannya biasanya terjadi di jemaat-jemaat adalah anak-anak kurang tertarik mengikuti kelas keterampilan karena cara mengajar yang kurang menarik. Nah, ini adalah 1 masalah yang umum di jemaat-jemaat, ya. Kadang-kadang anak-anak itu mereka akhirnya kurang tertarik di dalam kelas-kelas adventurer karena apa? Cara di dalam mengajarnya kurang menarik bagi mereka, ya. Kemudian masalah yang kedua adalah kurangnya keterlibatan orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka. Ini juga harus diperhatikan, harus ada solusi yang kita harus dapatkan. Nah, lalu kalau ada permasalahan seperti ini, bagaimana potensi dari solusinya? Yang pertama adalah tentunya kita harus memperbaiki cara mengajar dengan metode yang lebih kreatif, dengan meminta bantuan dari instruktur, baik di dalam lingkungan gereja maupun dari lembaga luar gereja. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama supaya kita bisa mengerti, mungkin ada solusi-solusi yang baik yang bisa memecahkan permasalahan ini. Kemudian yang kedua, permasalahan tadi mengenai orang tua, tentunya kita akan undang orang tua untuk diajak berbicara supaya mereka bisa mendampingi anak-anak mereka. Nah, jadi inilah 2 hal yang harus kita lakukan kalau ada permasalahan seperti itu. Tentunya kita harus mencari ide, mengajar lebih kreatif, ya. Ini tantangan bagi para pembina, dan juga tentunya kita harus kumpulkan orang tua supaya mereka pun dapat memahami bahwa keterlibatan mereka sangat diharapkan untuk mendukung anak-anak kita, ya. Jadi mereka kita kumpulkan supaya mereka dapat mendapatkan masukan untuk mereka memperoleh 1 pemahaman yang baik sehingga mereka akan dapat mendukung anak-anaknya di dalam kelas-kelas di adventurer. Nah, inilah prinsip mengajar awards, ya.
3 prinsip ini yang harus dilakukan oleh para pembina, yaitu yang pertama adalah harus menarik. Jadi anak-anak itu gampang bosen, ya. Maka dari itu harus menarik di dalam mengajar award ini. Sehingga kalau kita menarik mengajarnya, maka mereka akan antusias untuk mengikutinya. Kemudian kreatif, ya, ini kreatif. Tentunya kita harus kreatif. Bisa jadi dalam satu hal tanda kepahaman atau tanda keterampilan ini saat kita mengajar itu sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, inilah yang disebut hal yang kreatif. Dan yang ketiga adalah berorientasi pada Yesus. Tentunya semuanya ini adalah menuju kepada memperkenalkan adik-adik anak-anak kita ini kepada Yesus. Oke, kita akan bahas yang pertama, bagaimana menjadi kreatif. Jadi, yang pertama supaya muncul kreativitas itu harus direncanakan. Perencanaan yang baik itu akan membawa keberhasilan di dalam kita mengajar kelas-kelas adventurer ini. Nah, perencanaan tetapi tidak hanya direncanakan, tapi juga diimplementasikan, direncanakan dan dilaksanakan. Kemudian inventaris sumber daya. Nah, di dalam gereja kita kemungkinan ada beberapa sumber daya yang mungkin cocok untuk mengajar mereka, ya, dalam kelas-kelas tertentu, ya. Ini harus kita gunakan sumber daya ini sehingga mereka dapat membantu kita di dalam mengajar dengan cara yang berbeda dan kreatif. Jadi kita akan inventaris itu sumber daya yang ada dalam gereja kita dan kemampuan peserta sehingga mereka pun nantinya dapat bisa diajak untuk membuat satu program yang menarik untuk mengajar anak-anak kita. Kemudian coba sesuatu yang sama dengan cara berbeda. Ini adalah hal yang mungkin bisa kita lakukan, ya, mencoba sesuatu yang sama dengan cara yang berbeda. Nanti ini kita bahas ada contohnya nanti, ya. Kemudian perbanyak melihat referensi daring dan luring, ya, bisa buku, video, gambar, website dan sebagainya. Nanti ini juga akan kita jelaskan berikutnya. Kemudian berdiskusi, bertukar pendapat atau pikiran dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Nah, ini juga harus kita lakukan supaya kalau kita mendapatkan hal-hal yang lain yang di luar pemikiran kita, itu sangat membantu kita untuk kita bisa mengajar secara kreatif. Mungkin dari orang lain itu mereka punya ide-ide yang baru yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Maka dari itu kita harus berdiskusi kepada mereka. Kemudian juga berhubungan dengan orang-orang kreatif. Nah, ini tentunya kita di lingkungan kita mungkin ada orang-orang yang kreatif, ya. Mereka bisa kita ajak untuk membuat perencanaan atau berpikir atau mungkin masukan-masukan supaya kita bisa melakukan. Dan yang terakhir adalah lakukan. Kadang ide itu muncul di saat kegiatan perjalanan. Nah, ini. Jadi jangan hanya perencana aja, tapi langsung lakukan. Setelah dilakukan itu bisa jadi di dalam perjalanan itu nanti kita akan muncul ide-ide yang baru. Nah, inilah yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita menjadi kreatif. Nah, contohnya ini satu contoh. Woolly lamb, ya, atau domba berbulu. Nah, ini adalah salah satu tuntutan keterampilan untuk adventurer, ya, woolly lamb ini. Nah, ini sangat menarik sekali. Contohnya adalah pada saat kita memenuhi tuntutan yang nomor 4 ini, make a lamb craft, atau kita membuat kerajinan tangan domba. Nah, kita bisa melihat di sini, yang pertama adalah tentunya kita akan mengumpulkan ide dan materi. Ini harus kita persiapkan dulu. Ya, idenya bagaimana? Ya, yang cara menarik untuk membuat keterampilan ini, domba berbulu ini, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini tentunya para pembina harus berkumpul untuk
menentukan atau sharing ide-ide yang menarik di dalam mengajar dan juga materi-materi apa yang digunakan, sehingga nantinya pada saat kita mengajar akan membawa anak-anak kita ini tertarik untuk kita menyelesaikan tuntutan tanda keterampilan ini. Nah, ini contohnya bahan-bahan yang kita gunakan, ya. Tentunya ini bahan-bahan yang biasa kita temui sehari-harinya. Ada kapas, kemudian ada ketempat, kemudian ada lem, kemudian ada stick, stick es krim, kertas, karton, dan sebagainya. Ya, jadi kita buat di sini. Nah, kita bisa melihat di sini, ya, kita bisa melihat di sini ada dua gambar, ya. Yang pertama ini adalah gambar domba berbulu, ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah craft-nya atau handcraft-nya dari domba berbulu itu. Nah, ini bisa satu hal yang sama kita buat dengan cara yang berbeda. Nah, inilah yang sangat menarik, ya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, anak-anak akan menarik di sini. Mereka akan membuat seperti ini, kemudian mereka akan menata kapas-kapas ini menjadi bulu-bulu, ya. Ya, kemudian karton ini dibuat kepalanya dicat hitam dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang menarik ini akan membuat anak-anak senang untuk mengikutinya daripada hanya melihat atau menggambar seperti ini. Nah, jadi satu hal yang sama, ya, kita buat dengan cara yang berbeda, yang lebih menarik. Itulah yang harus kita lakukan sebagai para pembina. Ya. Kemudian contoh lain, nah di sini, ya, contohnya di sini mengenai burung atau bird, ya, tanda keterampilan bird. Mungkin anak-anak satu tuntutannya adalah mereka harus mengenal beberapa jenis burung misalnya, ya. Mereka bisa mencarinya di majalah-majalah atau koran, kemudian digunting, kemudian dikasih nama, ditempel di sebuah karton, atau mereka bisa diajak browsing, ya, melalui internet, mencari gambar-gambar burung dan nama-nama, setelah itu di-print kemudian ditempel di sini, ya. Atau dengan cara yang menarik lagi, mungkin hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Misalnya kita ajak mereka ke kebun binatang, ya, khusus di bagian burung misalnya, kita ajak ke sana. Nah, ini sangat menarik sekali bagi mereka. Jadi mungkin ini bisa kita lakukan sehingga anak-anak kita ini akan sangat tertarik untuk mengikuti kelas-kelas. Dan tentunya kalau mereka tertarik, mereka akan senang untuk menyelesaikan tuntutan ini. Sehingga mereka akan mendapatkan berkat dari pelajaran-pelajaran ini. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian contoh lain, nah, mengenai tuntutan road safety atau keselamatan perjalanan. Kita melihat di sini, contohnya tuntutannya adalah identifikasi dan jelaskan 10 rambu jalan yang penting. Ya, mungkin kita biasa membuat pengajaran seperti ini, ya, misalnya nih, kita buat, kita print itu atau kita cari tanda-tanda tanda-tanda jalan, kemudian kita terangkan ini satu persatu ini. Kemudian ada gambar lampu lalu lintas, kita jelaskan. Nah, mungkin hal-hal seperti ini mungkin biasa aja, ya, biasa aja. Ya, mungkin anak-anak kalau kita hanya mengajarkan seperti ini, ada gambar-gambar seperti ini, mungkin agak bosan, ya, agak bosan juga. Mungkin perhatian mereka tidak akan lebih tertuju ke kita saat kita mengajar. Tetapi coba kita buat mereka dengan pengalaman yang baru. Mereka akan mempelajari hal seperti ini, ya, rambu-rambu ini, ya, tapi dengan cara yang berbeda. Contohnya seperti ini. Nah, kita ajak anak-anak ini, mereka berkunjung ke Taman Keselamatan Lalu Lintas di LLAJR di kota. Ya, mungkin di kota-kota adik-adik dan kakak semuanya mungkin ada seperti ini, ya, bisa kita gunakan
arena seperti ini ya untuk mengajar adik-adik kita mengenai rambu-rambu jalan. Oh, mereka akan sangat senang sekali. Ini ada suatu pengalaman yang baru bagi mereka. Daripada hanya mereka melihat gambar, kita tunjukkan gambar, ini gambar-gambar rambu-rambu ini artinya demikian, kemudian lampu lalu lintas artinya demikian. Tetapi kalau mereka kita ajak langsung, ya mereka akan mendapatkan pengalaman langsung. Itu akan sangat menarik bagi mereka. Ya, contohnya rambu-rambu ini, mereka langsung diajak mengenal langsung secara nyata dalam kehidupan mereka mengenai rambu lalu lintas. Ya, dan mereka akan langsung diajar oleh para petugas ya yang memang expert di bidangnya. Mereka jelaskan rambu-rambu satu persatu ya, kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk supaya mereka bisa selamat di jalan dan sebagainya. Nah, kalau mereka ini langsung mengalaminya secara langsung, nah ini akan membuat pengalaman yang baru bagi mereka. Dan tentunya ini akan melekat di dalam ingatan mereka. Mereka akan senang untuk mengikutinya, mereka akan senang untuk mempelajarinya, dan tentunya mereka akan memperoleh pengalaman yang baru. Setelah mereka mendapatkan teori, mereka akan diajak untuk apa? Berkeliling langsung, ya, untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan diajak berkeliling melalui bis yang sudah disediakan seperti ini. Nah, ini adalah satu hal yang menarik bagi mereka. Bisa jadi mungkin di kota-kota, di adik-adik dan kakak semuanya mungkin punya hal-hal yang lain tidak sama seperti ini. Gak apa-apa, dicoba aja supaya mereka ini adik-adik kita ini punya hal-hal yang baru yang mereka peroleh, sehingga tuntutan yang tadi yang sudah mereka pelajari bersama itu akan menjadi suatu hal yang menarik dan menjadi pengalaman baru bagi mereka. Ini adalah satu contoh cara mengajar keterampilan atau Adventurer Awards untuk anak-anak kita dengan cara kreatif, dengan cara hal yang baru, sehingga mereka akan menarik dan tidak bosan untuk mengikutinya. Nah, akhirnya yang mereka dapati adalah apa? Mereka dapat menikmati di dalam pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau mereka menikmati di dalam pembelajaran, tentunya ini akan bisa mudah mereka untuk menerima atau memahami pelajaran tersebut. Nah, tentunya mereka akan selalu ingat, tentunya mereka akan lebih paham atas ajaran-ajaran yang kita lakukan. Kemudian juga mereka akan dapat mempresentasikan materi pelajaran dengan cara yang menarik, ya. Kalau kita mengajarnya dengan menarik dan kreatif, tentunya adik-adik kita juga akan terpicu dan terpacu. Mereka akan melakukannya dengan hal yang menarik. Nah, tentunya ini harus kita ajarkan kepada mereka. Ya. Kemudian mereka memiliki pengalaman langsung. Nah, inilah yang luar biasanya kalau kita ajak mereka secara langsung ya di dalam mempelajari keterampilan-keterampilan ini, tentunya ini akan menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi mereka, yang luar biasa. Yang tentunya akan tidak mereka lupakan. Mereka akan selalu ingat pengalaman ini, dan tentunya ini akan membekas di dalam kehidupan mereka. Nah, sekarang mungkin ada permasalahan yang lain. Ya, contohnya di sini kurangnya buku panduan atau bahan atau materi mengajar kelas keterampilan Adventurer. Ya, ini adalah hal-hal yang tentunya kita dapati di jemaat-jemaat. Ya, bagaimana sebagai seorang pembina kita mengajar adik-adik kita kalau kita tidak punya pegangan atau panduan untuk atau materi-materi mengajar kelas-kelas keterampilan ini. Nah, potensi solusinya adalah apa? Kita menghubungi Direktur PA daerah wilayah atau conference, mungkin mereka akan memiliki bahan-bahan atau buku panduan untuk mengajar ini. Dan kalau mungkin Direktur PA pun tidak ada, ya, tidak memiliki, kita bisa mencarinya di internet, di YouTube atau di media sosial. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita akan coba mencari di internet, YouTube atau media sosial. Nah, tentunya yang pertama adalah panduan ini. Ya, panduan ini bisa kita dapatkan ya bagi adik-adik dan kakak semuanya, para pembina Adventurer, ini bisa kita dapatkan
melalui ini. Ya, terutama nih buku award book yang revisi tahun 2020 ini ya. Nah, ini bisa kita dapatkan di internet. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat atau mengunjungi di YouTube channelnya Dejan Stopkowitz. Kalau kita coba adik-adik dan kakak semuanya pusing di YouTube, kemudian ketik Dejan Stopkowitz, di sini beliau mempunyai 121 video Adventurer Awards, ya. Banyak sekali itu, 121 video Adventurer Awards. Di sini kita bisa mempelajarinya, ya, kita bisa mempelajarinya dan mungkin bisa kita ambil pelajaran itu bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing, ya. Nah, ini bagus sekali ini. Ya, banyak sekali, ada satu video lumayan banyak. Jadi kita bisa di sini ada, walaupun ini masih dalam bahasa Inggris ya, artinya kita belajar berusaha untuk memahami, ya, sehingga ini bisa kita ambil menjadi bahan atau materi untuk mengajar adik-adik kita. Selain itu juga ada adventurers.adventistchurch.com, ya, ini adventurers.adventistchurch.com. Coba kita browsing di sini juga ada bahan-bahan materi, walaupun mungkin masih dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga di sini di Adventurer Starship and Awards, ya, di www.clubministry.org. Di sini juga kita bisa mencari bahan-bahannya, ya, untuk mendapat bahan-bahan materi itu, dan tentunya masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada dengan kakak semuanya nanti harus menerjemahkannya ya. Kemudian di gcyouthministries.org ini juga ada. Ini situsnya dari GC Youth Ministries, ya, dari GC. Di sini juga kita bisa memperoleh materi-materinya, ya. Kita bisa memperoleh materi-materinya, ya. Tentunya masih dalam bahasa Inggris, ya. Tetapi nanti kita akan bisa melihat di sini ini adalah satu buku yang saat ini sedang dikerjakan. Di adik-adik dan kakak semuanya bisa melihat di pemudaadvent.id, ya. Di sini kita bisa melihat menggali bahan-bahan untuk Adventurer Awards, ya, tentunya yang di bidang Adventurer. Di sini sudah sangat lengkap, dan ini nanti akan dibukukan, ya, dan tentunya dalam bahasa Indonesia. Nah, kita tunggu aja, mungkin ini akan kita launching nanti pada saat Adventurer Day tahun 2022, tanggal 21 Mei nanti, ya. 21 Mei nanti untuk bukunya dan juga situsnya ini. Jadi ini adik-adik dan kakak semuanya bisa mengunjungi di sini. Di sini sudah lengkap semuanya dalam bahasa Indonesia, tapi di sini yang saat ini yang terdapat adalah masih keterampilan yang wajib, ya, keterampilan yang wajib. Ini ada panduannya, walaupun secara sederhana, tapi panduan ini paling tidak bisa memberikan gambaran bagaimana cara kita mengajar. Nah, dari panduan di sini nanti mungkin bisa kita kembangkan dengan cara kita yang kreatif. Nah, sehingga mereka, adik-adik kita, bisa lebih menarik lagi untuk mempelajarinya. Nah, di dalam mengajar award ini jangan lupa, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus sederhana, sesuai standar, kemudian singkat, unik, mempunyai pengalaman baru, kreatif, menyenangkan, dan menguatkan hubungan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 inilah yang paling tidak menjadi rambu-rambu kita untuk mengajar. Sehingga mereka akan memperoleh satu pengajaran yang menarik, yang kreatif, yang menyenangkan, yang bisa menguatkan hubungan satu dengan yang lain, khususnya adalah membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Jadi 8 hal ini yang harus kita perhatikan. Nah, ingat, tidak semua anak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua tuntutan. Yang menjadi sangat penting adalah para adventurer dapat mencoba hal yang baru dan menikmati semua kegiatan daripada bersaing satu sama lainnya, sehingga membuat mereka frustasi. Jadi
adik-adik dan kakak semuanya, jadi biarlah adik-adik kita nanti adventurer ini ya, mereka dapat mencoba hal yang baru dengan cara bisa menikmati kegiatan tersebut. Kemudian kita harus fleksibel, itu adalah bagian kita sebagai pembina, ya, dengan cara-cara yang lebih kreatif, positif di dalam memberikan pengajaran pada mereka, sehingga hal ini akan membawa dampak yang baik untuk anak-anak dan juga pada orang tua. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Kemudian pemberian award. Nah, pemberian award atau setiap patch atau tanda keterampilan itu didapatkan setelah menyelesaikan semua tuntutan yang diberikan dengan bantuan pembina dan orang tua. Jadi untuk menyelesaikan tanda kepahaman ini atau keterampilan ini, tentunya mereka adik-adik kita mendapat bimbingan dari pembina dan orang tua. Biasanya ada 9 sampai 12 patch per tahun ya. Per tahun jumlahnya ya. Per tahun ajaran maksudnya. Kemudian biasanya ditaruh di selempang berwarna biru tua atau biru navy saat pelantikan dan pastikan diberi sesuai usia mereka. Ya, penyajiannya juga harus menarik, menyenangkan dan di satu sisi mengembangkan rasa mencapai sesuatu. Nah, ini harus kita perhatikan juga ini, ya, pemberian award ini. Jadi diberikan pada saat pelantikan biasanya. Ya, kita akan melihat di sini, ini adalah satu tips, ya, mereka mendapatkannya dengan cara yang menarik, ya, untuk pemberian award ini. Coba ini digantung di pita, kita membuat satu pita seperti ini, kemudian kita gantung, kita tempel di pita itu award yang mereka capai. Kemudian mereka juga akan mendapatkan tanda ini pada saat pelantikan, ya, selain PIN tentunya, dan di sini dituliskan nama mereka ya, dan kelas mereka. Nah, ini hal yang menarik sehingga mereka sangat menikmati dan bergembira untuk menerimanya. Nah, lalu di mana dan bagaimana memasang award itu? Nah, memasang itu dipasang di selempang berwarna biru navy seperti ini, ya, seperti ini, ya. Biasanya di atasnya itu ada nama anak, kemudian kelas, ya, kemudian baru awardnya ditempel. Dan di ujung bawahnya ada logo klub. Nah, ini ada logo klub Adventurer. Ya, ini di bagian depan. Kemudian di baliknya, di belakangnya biasanya bisa dicantumkan pin pada saat kita perkemahan, kita mendapatkan pin, kemudian kita ada tukar-menukar pin dengan jemaah atau daerah lain, kita taruh di sini, di belakang. Kemudian di situ juga bisa kita taruh tiska, tanda ikut serta kegiatan, atau tiska. Jadi setiap kita ada mengikuti perkemahan, biasanya kita mendapatkan tiska, ditempel di sini, ya, tambah di sini. Nah, jadi di depan ini bisa kita sematkan apa ini namanya, tanda-tanda atau patch atau tanda keterampilan atau award. Belakangnya bisa kita sematkan pin, kemudian tiska dan sebagainya. Kalau pin apa pencapaian kelas itu di saku, ya, saku sebelah kiri. Ya, kalau pin acara dan sebagainya itu di selempang. Jadi inilah pemasangannya, ya. Pemasangannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian award ini menjadi bukti pencapaian tuntutan keterampilan untuk adventurer untuk anak, ya, dan juga memperkaya pengalaman untuk pembina. Nah, di sini kita ini. Jadi bisa jadi ini nanti akan menjadi kenang-kenangan atau koleksi atau tanda penghargaan yang membanggakan bagi anak-anak dan juga para pembina. Ya, bisa jadi nanti untuk anak adventurer itu bisa jadi ini satu kelas pada saat dia menyelamatkan itu ini bisa penuh ini. Ya, kalau ini penuh, ya jangan di apa namanya dilepas untuk ditambah yang baru. Biarkan ini kemudian disimpan. Ya, bisa jadi ini misalnya untuk tanda kepahaman pada saat mereka mengikuti kelas lebah rajin misalnya. Ini sudah penuh, ya. Kemudian mereka naik ke kelas sinar matahari. Nah,
Jangan yang lebaran ini dilepas-lepas nanti kita taruh lagi yang baru, tidak. Ini biar ini disimpan aja supaya menjadi kenang-kenangan bagi mereka bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang sangat membanggakan. Kemudian kita ambil lagi yang baru, selempang yang baru kita isi untuk kelas yang berikutnya, yaitu sinar matahari. Demikian seterusnya. Demikian juga dengan pembina, ya. Tentunya pembina mereka akan mengajarkan ini, ya. Mereka akan kumpulkan juga ini. Jadi para pembina ini tentunya dalam kegiatan mereka dalam 1 tahun mereka bisa jadi mereka mengajar belasan bahkan puluhan tangga keterampilan, dan itu adalah menjadi satu memperkaya pengalaman dari para pembina, dan itu kalau boleh ini ditempel di satu selempang yang besar, mungkin para pembina ya, besar untuk sebagai tanda bahwa mereka telah mengajar kelas-kelas ini, dan juga bisa menjadi koleksi untuk disimpan. Nah, ini sangat menarik ya untuk para pembina. Jadi hal-hal ini adalah merupakan hal yang bisa membawa rasa bangga bagi adik-adik kita dalam mengikuti kelas-kelas di Adventurer, dan juga memperkaya pengalaman mengajar bagi para pembina. Jadi ini hal-hal yang sangat menarik yang harus bisa kita lakukan, dan tentunya kalau kita bisa melakukannya itu akan menjadi satu hal yang menyenangkan bagi adik-adik dan para pembina. Dan bagaimana dengan orang tua yang ikut aktif di dalam mendampingi anak-anak mereka? Orang tua pun juga akan disediakan pin penghargaan bagi mereka, para orang tua yang ikut aktif, ya, yang itu disebut sebagai anchoring pin, ya, anchoring pin. Ya, anchoring pin ini tentunya diberikan sesuai dengan orang tua yang mendampingi anak-anak mereka sesuai dengan kelasnya. Misalnya mereka mendampingi anak-anak di kelas Little Lamb sampai mereka lulus, maka selain anaknya mendapatkan pin sebagai tanda lulus dan juga award, orang tua pun juga mendapatkan pin yang namanya anchoring pin. Tentunya orang tua akan sangat merasakan dihargai dan bangga memperoleh pin ini, karena mereka bisa menjadi suatu teladan atau contoh orang tua yang mensupport anaknya, mendukung anaknya, mendampingi anaknya sampai anaknya ini bisa lulus di dalam kelas tertentu. Ini suatu hal yang membanggakan ya bagi orang tua. Kalau ini bisa kita sediakan bagi orang tua, tentunya orang tua sangat senang sekali untuk bisa melakukannya. Dan adik-adik kita juga ada satu penghargaan di sini, yaitu Adventurer Excellent in Reading. Jadi mereka kan dalam tuntutannya juga ada membaca buku-buku tertentu, nanti ada award-nya tersendiri, dan juga ada tanda sertifikat bacaan. Ya, ini juga disediakan oleh klub untuk adik-adik kita yang rajin di dalam menyelesaikan membaca. Nah, lalu di mana saya bisa mendapatkan award? Jadi di mana kita bisa mendapatkan patch seperti ini? Patch atau award ini harus disediakan oleh Direktur PA daerah atau misi atau program masing-masing. Ya, tentunya Direktur PA akan menyediakan ini. Tapi kalaupun Direktur PA atau di daerah tidak, atau di konven tidak ada, adik-adik kakak semuanya bisa membelinya melalui vendor yang telah direkomendasikan oleh daerah, misi atau konven masing-masing. Ya, yang saat ini yang saya bisa temukan, contohnya di sini ada di Pathfinder Store Indonesia, kemudian ada di atribut Pathfinder, kemudian ada di Pathfinder Souls Indonesia, ada Maxi Pathfinder dan sebagainya ya. Jadi kakak-kakak dan adik-adik bisa browsing, mungkin kalau di daerah tidak ada bisa pesan di vendor-vendor yang ada, yang tentunya yang sudah direkomendasi oleh daerah, misi atau konven masing-masing. Dan yang terakhir, tinjauan Alkitabiah 3 Yohanes 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan,
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi ini adalah satu tujuan utama dalam pelayanan di Adventurer, bahwa mereka kita persiapkan menjadi pewaris-pewaris surga, menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang nantinya menjadi penerus-penerus generasi muda di dalam melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan mereka, ya, anak-anak ini tetap setia berada di dalam kebenaran Tuhan, dan tentunya ini akan menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semuanya, ini adalah satu pelayanan yang mulia yang mempersiapkan adik-adik kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Dan sebagai kesimpulannya, yang pertama, perlunya kreativitas di dalam merencanakan, mengajar keterampilan Adventurer agar berjalan dengan menarik dan tidak membosankan. Nah, ini penting sekali, kreativitas. Kemudian yang kedua, memastikan koordinasi dengan para pembina, instruktur, baik di dalam gereja maupun di lembaga di luar gereja yang mungkin atau dirasa diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah mengajak keterlibatan orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka dalam menyelesaikan tuntutan kelas keterampilan Adventurer. Nah, kalau semuanya ini bisa kita lakukan, maka kita bisa menjalankan dengan baik, ya, kelas-kelas Adventurer khususnya di dalam mengajar keterampilan Adventurer, sehingga anak-anak kita ini dapat melakukannya dengan menarik, menyenangkan, dan tentunya akan menjadi berkat untuk kehidupan mereka. Dan daftar tugas bagi adik-adik dan kakak semuanya yang mengikuti modul ini, yaitu tugasnya adalah merancang bagaimana mengajar satu tanda keterampilan award Adventurer, pilih salah satu saja ya. Tadi ada ratusan ya, dengan cara kreatif dan menarik serta persiapan penyerahan tanda keterampilan saat pelantikan. Tuliskan jawabannya di atas tugas tersebut di dalam format digital dan upload ke dashboard tugas portofolio pada bagian persyaratan modul ADB 006. Jadi di dashboard adik-adik nakal semuanya, di situ nantinya ada satu kolom untuk mengisi, menjawab dari tugas ini. Silakan diisi, kemudian diupload, dan semoga adik-adik dan kakak semuanya mendapatkan manfaat di dalam modul ini dalam mempersiapkan dan mengajar tanda keterampilan di klub Adventurer. Baik, sampai di sini adik-adik dan kakak semuanya, terima kasih sudah mengikuti materi dari CMT modul ADB 006 mengenai Adventurer Awards. Terima kasih. Saya Mas Ergat yang pertama, mohon pamit dan shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.